Muhtaram Ustaz Harun Kasih, yang kita muliakan juga Ustaz Abdul Razak, DKM Musola Berbuda, Bapak dan pengurus, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur yang tiada-tara kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini sedikit ada hujan, ya, mudah-mudahan ini menambah keberkahan acara kita pada kesempatan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Hani yang di depan sini. Masih banyak yang kosong. Ya, sebelum kami sampaikan untuk kegiatan kita pada malam hari ini, adapun susunan acaranya yaitu pertama, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat nanti acara inti kita yaitu tausiah, dan kami mohon nanti Pak Ustadz memimpin doa kita semua, dan setelah itu kita sama-sama saling bersilaturahmi, saling maafkan, insyaallah di hari yang penuh berkah ini. Dan setelah itu kita ramah-ramah dan penutup. Demikian acara kita pada malam hari ini. Mari kita buka acara ini dengan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam pelaksanaan ridho dan berkahnya. Al-Jiniyah wa aliyatan sholihah wa ilaharatul nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya kita simak dan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Razak Radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Kita lanjut sedikit kepada salawat supaya kita semuanya mendapatkan syafaat surga berkah salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah
حبيب الله sama-sama صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Amin. Selanjutnya sambutan ini yang disampaikan oleh DKM Salam Habis puasa kan digempur pakai ngaruh ya? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama pada Pak Ustadz Jalaluddin yang kami muliakan, dan kepada Wakil Masjid yang kami muliakan juga, Bapak Hani dan Pak Ustadz Razak yang kami muliakan. Terima kasih kepada para jamaah Mushola Nurul Huda yang malam hari ini telah hadir. Mudah-mudahan kehadiran itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kami selaku mewakili daripada semua pengurus Mushola Nurul Huda mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, maupun material atau pemikirannya semuanya yang kami laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan jamaah Mushola Nurul Huda, Bapak maupun Ibu, hari ini difitrikan atau difitrokan, mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih pula kepada semua yang sudah membantu. Kami mengucapkan terima kasih banyak, walaupun seadanya seperti ini, dan kami cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti kita yaitu sausnya akan disampaikan oleh Pak Mukarram Jalaluddin MC. Mungkin nanti beliau menjelaskan siapa beliau lebih jauh lagi. Insya Allah mungkin beberapa pernah lihat di video beliau ada di layar kaca. Mudah-mudahan kita banyak mendapatkan ilmu pada kesempatan malam ini. Amin. Untuk itu mari kita simak dan dengarkan uraian hikmah dari halal kita pada kesempatan malam hari ini yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustadz Jalaluddin MC. Pada beliau waktu dan tempat kami betul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala minas samaa'i ma'an mubarakan fa ahya bihi baldatan mayyitan kadzalika nukhrajun. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan dari langit air yang penuh keberkahan, yang dengannya maka bumi yang mati menjadi hidup. Semoga dengan turunnya hujan maka Allah turunkan Al-Quran juga ke dalam hati kita. Amin. Sehingga kalau hujan itu membasahi bumi menjadi hidup dan tumbuh tumbuhan. Mudah-mudahan pengajian kita malam hari ini turun hujan Al-Quran ke dalam hati kita. Amin. Sehingga tumbuhlah amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam berlas senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda Bapak Kasnari, semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan juga jajarannya. Ada saya lihat dari Wakil Masjid Al Ikhlas di sini. Terima kasih sudah hadir juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada Ustadz kita, Qori kita, yang sudah membacakan Al-Quran dengan penuh merdunya, menjadi tenang hati kita, betul nggak? Tapi matanya jangan ikut tenang ya. Saya khawatir nanti matanya jadi ikut tenang juga. Makasih juga Pak Ahmad Zururi yang sudah menjadi wasilah saya bisa silaturahim ke Masjid Nurul Huda yang kita cintai. Sebelum masuk ke materi kajian, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari tanggalkan tangan semuanya. Astaghfirullahaladzim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika Rabbi an yahdurun. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini, sucikan diri dengan
silaturahim di hari raya Idul Fitri. Ini tema yang sangat luar biasa. Kita biasa menyebut acara kita ini dengan istilah halal bihalal. Kalau dari sisi acaranya, ini acara yang sangat luar biasa. Dari Al-Quran, dari hadis, ini semuanya bisa kita temukan. Acara kita ini silaturahim, saling memaafkan, thalabul ilmi. Betul? Tapi dari sisi nama, ini agak unik. Saya kebetulan 5 tahun di Arab, makanya muka saya gak Arab-Arab, Arab maklum. Jadi dari sisi nama ini unik. Hanya ada di Indonesia istilah. Saya tidak menyebut isi. Kalau isinya ini sangat sejalan dengan Quran dan Sunnah. Saya cuma menyinggung dari sisi nama, casingnya. Halal bihalal itu bahasa Arab tapi nggak ada di Arab. Namanya loh ya. Kalau pengajiannya, bermaaf-maafannya, ini sangat banyak ayat Quran dan hadis yang mendorong kita untuk melakukan itu. Tapi namanya acara halal bihalal, orang Arab bingung tuh. Kenapa? Karena bahasanya bahasa Arab, tapi istilahnya khas Indonesia. Ini kearifan lokal namanya. Makanya Indonesia ini sangat luar biasa. Jadi ada kearifan-kearifan lokal yang substansinya sangat sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yaitulah salah satunya adalah halal bihalal. Mari kita lihat bagaimana halal di dalam Al-Quran. Yang pertama, halal dalam Quran itu biasanya terkait dengan hukum. Ada hukum apa? Halal terus apa lagi? Haram terus? Makruh, mubah, sunnah, apa lagi? Satu lagi, wajib ya. Berarti kalau halal lawan apa? Haram. Ini dari sisi hukum. Berarti kalau kita lihat dari aspek hukum, saya minta halalkan yang haram yang pernah saya lakukan. Itu maksudnya. Kalau kita lihat dari aspek hukum, halal itu bagian dari hukum Islam. Ada halal, ada haram. Halal lawan dari haram. Berarti kalau kita halal bihalal, maksudnya apa nih? Halalin dong perbuatan haram yang pernah saya lakukan. Saya pernah ngutang nih 100 juta, halalin dong. Halalin nggak tuh? Enggak katanya. Nah, padahal yang membuat hubungan kita kurang baik itu tidak hanya karena kita melakukan yang haram loh. Betul atau tidak? Halo? Halo. Kadang-kadang kita kurang senyum saja, orang lain tuh merasa tersinggung. Kadang-kadang kita pakai baju baru aja, orang lain tersinggung. Oh, mau pamer tuh. Banyak sekali hubungan kita menjadi renggang bukan karena perbuatan haram, tapi boleh jadi perbuatan makruh, boleh jadi perbuatan mubah yang membuat kemudian hubungan kita kurang bagus. Makanya kalau halal ini dilihat dari aspek hukum kurang komprehensif, kurang luas. Maka kata halal ini agak ngaji sedikit ini. Kata halal ini kita harus lihat dari makna bahasa. Mana apa? Nah, apa kata halal dari sisi bahasa maknanya? Ada doa yang insya Allah kita hafal semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah. Rabbi shrah li, apa artinya? Lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Perhatikan setelah kata itu, wahlul. Wahlul itu dari kata halal, Pak. Wahlul, halalkan. Uqdah, ikatan milisani yang membelenggu lidahku. Apa makna halal di situ? Bukan hukum. Wahlul, lepaskan. Uqdah, ikatan. Makanya akad dari kata uqdah.
lepaskan belenggu yang membuat lidahku ini kaku, keluh. Lancarin ya Allah lidah ini. Wahlul. Wahlul dari kata halal, makna bahasa berarti apa? Mencairkan yang beku, cairkan. Kemudian apa? Meluruskan yang kusut, kata halal itu arti. Terus apa lagi? Melepaskan ikatan yang membuat kita terbelenggu, nggak nyaman. Maka makna bahasa ini lebih pas untuk kita ambil tema halal bihalal. Apa makna halal bihalal? Artinya menyelesaikan kalau ada masalah. Apa makna halal bihalal? Meluruskan tali yang kusut supaya hubungan kita nggak kusut. Apa makna halal? Makna halal adalah mencairkan yang beku. Nah, inilah yang tepat untuk makna halal, bukan aspek hukum, tapi aspek bahasa. Ini terlalu akademis ya ceramahnya. Sebentar, insya Allah nanti kita akan lebih cair lagi. Baik. Di dalam Al-Quran kata halal biasanya hubungannya dengan makan. Benar nggak tuh? Makanya kalau ada halal bihalal, Makan. mesti makan. Berarti kalau ada orang ngadain acara halal bihalal, kok nggak ada snacknya? Itu belum halal bihalal itu. Karena Quran tuh kalau bicara halal biasanya kaitannya dengan apa? Makanlah yang halal lagi. Halo? Lagi apa? Baik. Kulu halalan thayyiban. Ada apa di halal bihalal kaitannya dengan makan? Memang kalau mau mencairkan suasana itu ngajak makan. Nyambung gak nih? Nyambung. Nyambung atau jaga sembung? Coba kita mau nasihati anak, paling enak ajak makan. Yuk, makan keluar yuk. Anaknya udah siap-siap gelar tikar di luar rumah. Kan di luar. Jadi mau makan di luar. Makanya Nabi SAW ketika ingin mendakwahi paman beliau, Abi Lahab, itu beliau undang makan. Karena paling enak suasana cair, mencairkan hubungan dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, pakai acara apa? Makan. Termasuk mau ngajak tetangga ingin sholat ke masjid, caranya apa? Traktir makan dulu, mendekati jam zuhur. Tanggung nih, kita sholat dulu yuk. Acaranya adalah sebenarnya intinya adalah untuk apa? Sholat zuhur, tapi kita ajak mau traktir makan, mau nggak? Nah, karena itu makan ini adalah tema yang sangat luar biasa. Dalam hadis disebutkan, ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyam. Kata Nabi waktu datang ke Madinah, wahai manusia, makanya redaksinya wahai manusia, karena di Madinah ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kalau di Mekah khusus panggilannya untuk orang yang beriman saja. Kalau di Madinah ada orang Yahudi di situ. Wahai manusia, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan. Baru sebut wasilul arham, sambung silaturahim. Tuh, subhanallah. Berarti cara menyambung silaturahim yang paling cepat nyampai tujuan, caranya ngajak apa? Makan. Halo? Makan. Ajak makan. Pertanyaan saya, selama ini yang kita ajak makan, yang kita traktir makan, biasanya keluarga atau orang lain? Orang lain. Halo? Halo. Nah, ini dia. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ternyata neraktir makan, ngajak makan itu ternyata sangat erat kaitannya dengan silaturahim yang kita adakan ini. Oke. Kalau makan suruhnya makan yang apa? Yang halal lagi baik. Nah, kalau makan ini energi dan kita kalau nggak makan nggak bisa melakukan apapun, betul nggak? Bisa nggak kita melakukan tindakan kalau kita belum makan?
Susah ya, betul ya? Berarti makanlah yang halal lagi baik itu maksudnya apa? Lakukanlah perbuatan, tapi kalau kamu melakukan perbuatan pertimbangkan dua hal. Pertama, apakah perbuatanmu itu halal? Yang kedua, apakah perbuatanmu itu baik? Jangan mentang-mentang halal, kamu sembarang lakukan. Halal, tapi ingat baik nggak tuh menurut lingkungan setempat. Jangan mentang-mentang halal kau melakukan. Ini kan boleh saya begini, ya tapi kira-kira baiknya. Nah kira-kira kalau setiap perilaku kita dua pertimbangan halal dan baik, tak cuma halal tapi baik, kira-kira hubungan kita akan bagus atau tidak? Maka inilah makna dari halal bihalal. Ini dari aspek apa? Kebahasaan dari pesan-pesan Al-Quran. Oh banyak lagi sejarah halal bihalal menurut sejarahnya seperti apa. Saya tidak bahas di situ, mungkin Ustadz yang lain bahas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita sudah selesai membahas makna halal bihalal. Tujuannya apa? Bapak-bapak, Ibu-ibu? Silaturahim. Dan apa hubungannya kok halal bihalal ini terjadi kita lakukan biasanya setelah Ramadan? Karena ciri diterimanya Ramadan adalah menyambung silaturahim. Dari apa dalilnya Pak Ustadz? Ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan puasa, tujuannya agar apa? Takwa. Apa ciri orang bertakwa? Silaturahim. Ayatnya apa Ustadz? An-Nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Halo? Surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Artinya kalau puasa kita diterima oleh Allah, maka cirinya kita akan menyambung silaturahim. Karena ciri orang yang bertakwa adalah menyambung silaturahim. Puasa diperintahkan kepada siapa? Orang yang Apa ciri orang yang beriman? Hadis sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung. Subhanallah, ciri orang yang beriman silaturahim, ciri orang yang bertakwa silaturahim. Berarti kalau orang puasa tapi hubungan sesamanya jelek, berarti puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo? Serius banget ya? Saya kasih minum supaya nggak saya serius ini. Memang gaya saya serius. Ya mudah. Kalau ngaji itu memang serius mestinya ya. Ada bumbu-bumbu dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Biar saya nggak terlalu serius. Baik. Silaturahim. Silah artinya silah itu artinya nyambung. Silah artinya apa? Nyambung. Rahim artinya apa? Halo? Rahim itu artinya kandungan. Kok Ustadz rahim artinya kandungan? Karena makna silaturahim, makna dasarnya adalah orang yang punya hubungan kandungan dengan kita. Berarti siapa dia? Sedarah dengan kita.
Jadi semua hadis yang berbicara silaturahim, makna asalnya itu adalah menyambung hubungan orang yang masih kerabat kita. Masih ada hubungan apa? Darah dengan kita. Karena biasanya yang sedarah, jangankan kebaikan, penyakit pun diturunkan. Betul atau tidak? Saya ini diabetes keturunan Pak Ustaz. Terus apa lagi biasanya? Darah tinggi keturunan Ustaz. Tapi herannya yang turunnya yang jelek-jelek semua. Kakeknya yang ulama nggak nurun, herannya. Kakek moyangnya hafiz Quran kok nggak pernah nurun. Saya ini udah turunan Ustaz hafiz Quran. Kok penyakitnya yang dibanggakan? Saking miripnya sampai penyakit pun diturunkan. Seolah-olah kata silaturahim itu ingin mengatakan orang yang paling layak engkau sambung silaturahim adalah orang yang ada hubungan darah, hubungan rahim denganmu. Bagaimana engkau bisa menyambung hubungan dengan orang yang tidak sedarah, bisa ramah dengan orang yang tidak sedarah, bisa bagus hubunganmu dengan orang-orang yang tidak sedarah, tapi orang yang sedarah denganmu engkau putuskan hubunganmu. Bagaimana itu mungkin terjadi? Makanya kalau di Indonesia ini silaturahim itu sudah diperluas, Pak. Makanya ada silatnas. Apa itu? Silaturahim nasional. Hubungannya apa? Sama-sama keturunan Adam, Pak Ustaz. Nah, kalau saya dengan bapak-bapak dengan yang lain di sini namanya kalau dalam Islam itu ukhuwah. Apa? Ukhuwah. Nah, kalau mengunjungi namanya ziarah. Jadi bapak ke rumah saya namanya ziarah, saya ke rumah bapak namanya ziarah. Tapi kalau kita sama orang yang ada hubungan darah dengan kita, kakak kita, adik kita, bibi kita, itu namanya silaturahim. Nyambung ya? Nyambung. Itu makna dasar dari silaturahim. Baik. Kenapa Allah namakan hubungan kita, hubungan keluarga itu dengan rahim? Kenapa nggak kerabat? Padahal Al-Quran menggunakan kata kerabat loh. Wa atidhal qurba wa bidhil qurba, dan berbaiklah kepada kerabat. Kenapa nggak silatul qurba? Tapi silatur, karena rahim tadi yang artinya kandungan itu terambil dari nama Allah Ar-Rahman. Dari apa? Jadi Allah namakan hubungan keluarga itu dengan nama Allah. Kira-kira nih Ubin ketika udah di masjid dengan Ubin yang sama yang ada di kamar mandi, kalau saya ludahin Ubin yang ada di masjid ini, kira-kira marah nggak? Kenapa? Walaupun sama-sama Ubin, tapi Ubin masjid itu beda, dia langsung mulia. Karena masjid adalah rumah Allah. Ini beduk, jadi beduk saya pukul, ada yang marah nggak? Enggak, emang buat dipukul. Tapi kalau kulit itu jadi bungkus Al-Quran, jadi casing Al-Quran, kira-kira dipukulin atau dicium? Lihat kulit ketika dinisbahkan kepada Allah jadi mulia. Tadi hubungan kerabat Allah namakan dengan nama Allah silatur rahim, dari kata Rahman dan Rahim. Makanya ibu-ibu itu punya salah satu nama Allah, apa itu? Rahim. Ada nama Allah pada anggota tubuh ibu, apa itu? Rahim. Makanya orang-orang yang kemudian jahat kepada ibunya, berarti dia jahat kepada sesuatu yang Allah namakan anggota tubuhnya dengan nama Allah. Baik. Nah, kalau hubungan kerabat itu Allah namakan dengan rahim, yang itu asalnya dari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti orang yang merusak hubungan kerabat berarti merusak sesuatu yang ada nama siapa? Allah.
Seolah Allah mengatakan, kamu rusak hubungan keluarga, kamu berarti merusak sesuatu yang ada namaku di situ. Kamu muliakan hubungan kerabat dan keluarga, berarti kamu memuliakan sesuatu yang ada namaku di situ. Seolah Allah ingin mengatakan hubungan kerabat itu sakral. Makanya Allah namakan dengan nama yang itu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu filosofisnya. Masih semangat? Oke. Rahim terambil dari Rahman dan Rahim. Berarti artinya apa? Rahim itu rahmat. Berarti cara mengundang rahmat yang terbaik, caranya bagaimana? Sambung silaturahim. Ada nggak orang, mohon maafin, yang bisnis itu mati-matian, ya? Orang bilang sekarang pergi gelap, pulang gelap, tapi nggak kaya-kaya tuh. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Ada nggak orang sakit, udah berobat ke dokter terbaik tapi nggak sembuh-sembuh? Boleh jadi ini nggak sembuh-sembuh karena dia memutuskan silaturahim, karena rahim itu terambil dari rahmat. Dia putuskan silaturahim, Allah putus rahmat orang ini. Makanya kalau kita ingin mengundang rahmat Allah tuh banyak. Kalau yang belum berjodoh, mudah jodoh misal. Kalau ada yang ingin luas rezekinya, yang sempit rezeki ingin luas rezeki. Yang ingin panjang umur, maka kita ingin panjang umur. Gimana caranya rahmat Allah itu turun? Caranya sambung rahim, maka Allah sambungkan rahmatnya. Kamu putus silaturahim, Allah putuskan rahmat kepada kita. Jadi nggak main-main nih. Kalau hidup kita kelihatannya kok susah melulu, cek silaturahim kita. Saya punya pengalaman, boleh nggak cerita? Setiap kali saya menemui ibu saya sebelum Ramadan, selalu saya mendapatkan kabar gembira. 2 tahun yang lalu, berarti ya. Sebelum Ramadan, saya menjenguk ibu saya di Jambi. Ikut kakak saya di Jambi. Kalau asli saya Oku Selatan, saya Sumatera Selatan. Pulang dari jenguk ibu saya, tiba-tiba teman saya di Mesir dulu, telepon saya begini. Ya, karena udah sama-sama jadi ustadz, dia biasanya manggil nama, sekarang manggil ustadz juga. Ustadz, kalau ana usulkan antum bisa dakwah di Australia selama 1 bulan, bagaimana? Ente jangan canda, saya bilang gitu. Serius ini, dia bilang gitu. Tapi saya usulkan ya, keputusannya ada di sana. Saya pikir dia ini tidak kuliah di Australia, dia di Indonesia. Karena saya udah lama gak ketemu, tiba-tiba nelpon. Dan ternyata dia sedang pulang ke Indonesia, ketemu sama saya. Kebetulan sama-sama anggota MUI Pusat. Saya kebetulan anggota MUI Pusat, Lembaga Seni dan Budaya. Beliau juga sama, ketemu di sana. Ustadz, saya serius nih, saya usulkan. Ya saya bilang, kalau menurut antum ana layak dakwah di sana, oke. Singkat cerita, saya berangkatlah ke Australia selama 1 bulan. Oke, Ramadan ini, Ramadan yang sekarang, yang baru kita lewati, 2 minggu sebelum Ramadan, saya kembali menjenguk ibu saya. Kali ini saya, kalau kemarin 2 tahun yang lalu saya bawa mobil, kalau ini saya naik pesawat sendiri. Kabar gembira pun datang. Orang Australia yang ngundang saya itu, bukan teman saya, orang Australianya, ngundang saya lagi. Tapi anak saya nggak boleh saya berangkat. Akhirnya saya tidak berangkat. Jadi saya merasakan ketika kita menyambung silaturahim, rahmat itu tiba-tiba cepat sekali mendatangi kita. Apalagi kalau rahim yang kita sambung itu adalah pemilik rahim itu sendiri. Siapa itu?
Maka yang paling berhak kita silaturahim sebelum adik kakak kita, siapa dia? Ibu kita. Kalau tetangga namanya ziarah. Kalau tetangga namanya ukhuwah. Namanya aja yang beda, substansinya sama. Nah, kenapa demikian? Karena hubungan kita dengan keluarga Allah namakan dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, silaturahim. Maka siapa yang menyambung silaturahim, tersambung rahmat Allah. Siapa yang memutuskan silaturahim, dicabut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kira-kira cek nih, kita ini banyak masalah. Kira-kira ini banyak masalah nggak di sini? Kalau ngelihat dari wajahnya sama sama saya. Coba selesaikanlah dengan silaturahim. Mumpung masih dalam suasana bulan Syawal, ya kita jangan sampai minimal di zaman now ini video call. Kalau nggak bisa juga Pak, telepon. Nggak bisa juga Pak, WA. Lebih bagus lagi silaturahimnya apa? Kirim uang 100.000, 50.000. Ini hadiah saja ya. Subhanallah. Tiba-tiba orang-orang yang satu rahim dengan kita itu akan mendoakan kita. Baik ya? Gimana, sudah nyambung? Kenapa kok silaturahim itu bisa memperpanjang umur? Man sarrahu ayyumaddalahu fi umrihi wa yuwassa'u lahu fi rizqihi wa yudfa'u anhu mitatas su' falyattaqillah wal yasil rahimah, dalam hadis sahih. Siapa yang ingin dan senang dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dijauhkan dari su'ul khotimah, kata Nabi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahim. Jadi yang seret, gimana supaya rezekinya lancar? Yang anaknya jodohnya kok telat, lambat, bagaimana caranya supaya lancar? Sambung silaturahim, itu luar biasa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagaimana caranya agar kita mudah menyambung? Mudah apa? Ibu-ibu, coba saya mau tanya. Kemarin waktu yang didatangin, itu orang yang hubungannya emang udah baik atau orang yang hubungannya sama kita lagi nggak baik? Halo? Halo. Hah? Ya. Jadi pertanyaan saya, yang kita datengin kemarin tuh yang hubungannya emang udah baik atau hubungannya dengan kita memang kurang baik yang kita datangin? Ya, saya akan sampaikan hadis Nabi, sangat luar biasa ini hadis ini. Oh maaf, ada musik. Hadisnya berbunyi seperti ini jamaah sekalian. Laisal wasil bil mukafi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Walakinnal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Silaturahim itu bukan mendatangi orang yang hubungannya udah baik sama kita. Itu namanya dagang. Baik kepada orang yang baik. Senyum kepada orang yang senyum. Mestinya kepada orang baik jangan baik, tapi lebih baik. Kalau kepada orang yang jahat sama kita, apa yang kita lakukan? Baik. Karena kalau dia jahat dan kita jahati berarti sama-sama. Kata Nabi, silaturahim itu bukanlah kita menyambung orang yang sudah tersambung. Tapi silaturahim itu adalah engkau menyambung orang yang memutuskanmu. Makanya kenapa pahala silaturahim tadi kontan, cepat, langsung.
Bahkan kalau ada ahli maksiat kata Nabi, tapi dia sambung silaturahim, itu hartanya bisa bertambah. Saking dasarnya silaturahim ini. Kenapa? Karena silaturahim adalah kita menyambung orang yang memutuskan. Kita memaafkan orang yang zolim sama kita. Itu namanya silaturahim. Kira-kira mudah atau susah nih? Halo? Jangan-jangan kita seumur hidup bisa dihitung kita ini silaturahim. Nah sekarang mau nggak caranya supaya kita mudah menyambung orang yang menjauhi kita? Mau nggak? Mau nggak nih? Saya kasih satu kata. Maafkanlah. Apa? Karena sebelum kita memaafkan, kita nggak akan nyambung silaturahim. Setuju atau tidak nih? Nah tadi kori kita yang luar biasa berbicara tentang ciri orang bertakwa dari surat Ali Imran ayat 134 adalah wal afina 'anil nas. Tadi baca surat Ali Imran ayat 133 sampai ke bawah itu nanti ada ciri orang yang bertakwa yang menjadi tujuan puasa. Apa itu? Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Berarti ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah apa? Memaafkan manusia. Kira-kira kalau ibu nggak maafin keluarganya yang nyakiti ibu, kira-kira ibu datengin nggak? Halo? Kalau ibu nggak memaafkan tetangga yang nyakiti ibu, kira-kira ibu datengin nggak? Tidak akan. Jadi kapan kita akan menyambung silaturahim? Ketika kita memiliki sifat memaafkan. Setuju? Oke, saya mau tanyain. Tolong jawab ya. Sekarang ibu-ibu dulu. Bu, memutuskan untuk tidak memaafkan, memutuskan untuk tidak bahagia. Setuju? Tidak memaafkan pasti tidak bahagia. Betul nggak? Setuju nggak tuh? Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, memaafkan itu gampang atau susah? Halo? Yang bilang gampang angkat tangan. Oh, berarti yang paling mudah bahagia di sini cuma ibu itu. Nanti akan saya sampaikan kenapa orang yang tidak memaafkan itu tidak akan bahagia, akan saya sampaikan. Nah sekarang pertanyaannya buat bapak-bapak. Pak, memaafkan itu mudah atau susah, Pak? Yang bilang mudah angkat tangan. Ah, ada juga yang nggak pede. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, coba jawab pertanyaan saya ini. Jawab semuanya ya. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu pernah marah kepada seseorang? Pernah nggak? Pernah nggak merasa dikhianati oleh seseorang? Wah ini sakit hati semua ya. Pernah nggak merasa dikecewakan oleh seseorang? Pernah nggak ibu-ibu merasa tidak dihargai oleh suami? Bu, kenceng banget bu. Bapak-bapak pernah nggak merasa tidak dihormati oleh istri? Bapak-bapak lebih cool nih. Takut sama istri soalnya. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak sakit hati karena sikap anak-anak kita? Pernah nggak merasa tidak dicintai? Pernah? Ibu-ibu pernah? Nah, semua yang pernah tadi, ketika kita mengingatnya, apa yang dirasakan oleh hati bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Pernah dikhianati? Pernah.
Pernah kemudian dimarahi? Pernah. Pernah dikecewakan? Pernah tidak dihargai? Pernah. Nah, kalau ingat orang-orang itu, apa yang dirasakan dalam hati? Sakitnya tuh di mana? Perasaannya adalah marah, Ustaz. Sedih, tertekan, kesel. Saya mau tanya, mau sampai kapan perasaan itu mau disimpan? Mau nggak memelihara sampah-sampah itu semua di dalam hati kita? Mau nggak mengotori hati kita? Karena tema kita apa nih? Apakah kotoran dan sampah-sampah itu mau kita bawa 10 tahun lagi? Kira-kira mau nggak hati kita bersih? Mau. Bersih dari rasa kesel, mau nggak? Bersih dari rasa marah, mau nggak? Mau nggak memiliki hati yang plong, adem, lega, mau nggak? Saya kasih tahu caranya, mau? Mau. Maafkanlah. Gampang banget. Berarti memaafkan itu adalah cara kita membersihkan hati kita. Dari apa? Dari kotoran-kotoran yang bernama marah, kesel, benci. Penyakit itu lebih banyak disebabkan bukan oleh apa yang kita makan, tetapi penyakit itu yang banyak disebabkan oleh apa yang memakan kita. Betul nggak nih? Makanya jangan heran kalau ada orang, ini bukan anjuran untuk makan sembarangan ya. Ada orang yang olahraga jarang, makan sembarangan, kok badannya sehat-sehat aja. Jangan-jangan hatinya sehat. Ada orang rajin olahraga loh, kalau makan saja ditimbang. Ini kalorinya berapa? Karbohidratnya berapa? Olahraga rajin, udah pakai diet-dietan, tapi sakit melulu. Jangan-jangan hatinya kotor. Halo? Halo. Makanya para dokter sekarang mengatakan ada banyak hubungan antara penyakit hati dengan penyakit fisik. Kan ada terapi untuk mengobati penyakit. Apa? Maafkanlah. Ada, itu sudah sains berbicara itu. Bahwa cara kita untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang terkait dengan mental dan emosional adalah memaafkan. Gimana kira-kira? Milih penyakitan atau milih memaafkan? Hah? Baik, kalau begitu memaafkan itu mudah atau susah? Kalau saya ditanya, kira-kira saya bilang mudah atau susah? Kalau saya ditanya, memaafkan itu susah, tapi lebih susah lagi kalau tidak memaafkan. Karena orang yang bilang memaafkan itu mudah, biasanya belum pernah disakitin. Betul nggak? Kalau pernah disakitin itu sakitnya di mana? Sakit kondisi. Jadi kalau kita tidak memaafkan, itu bahayanya lebih besar. Ada kalimat yang penting saya sampaikan di sini. Sebentar, ada kalimat yang, nah ini dia. Harga yang harus kau bayar untuk kebencian dan emosi-emosi negatif jauh lebih besar daripada harga untuk pemaafan. Jadi memaafkan itu jauh lebih ringan dibandingkan tidak memaafkan. Kalau tidak memaafkan itu pilihannya apa? Membalas. Apa? Boleh nggak membalas? Saya mau tanya, boleh nggak membalas? Boleh. Syaratnya harus setimpal dan sepadan. Nah, membalas itu namanya keadilan. Apa? Innallaha ya'muru bil adli. Masalahnya kalau membalas biasanya
berlebihan atau setimpal? Halo? Kalau orang menghina sekali, kalau kita balas biasanya berapa kali? Biasanya 10 kali. Nah, pertanyaan saya, orang yang kita balas nerima nggak? Dia balas lagi berapa kali? Kalau begitu masalahnya menjadi selesai atau masalahnya beranak pinak nggak? Jadi ternyata lebih sulit lagi kalau kita membalas. Memaafkan itu sulit, tapi kalau membalas itu lebih sulit lagi, lebih rumit lagi. Nah, pertanyaan saya, kalau udah balas, puas nggak? Puas sebentar, Pak, habis itu nyesel. Betul atau tidak? Kayak kita ngomelin anak kita itu loh, Pak. Habis ngomel tuh nyesel. Bener nggak? Kayak kita ada orang nabrak motor kita, lalu kita tabrakin lagi, habis itu nyesel. Kok gua jelek amat ya perilaku saya? Karena nggak sesuai dengan hati nurani. Karena hati kita itu fitrahnya adalah memiliki sifat-sifat Allah Maha Pemaaf. Baik, berarti pilihan kalau tidak memaafkan adalah apa? Membalas. Pilihan yang kedua, tidak membalas tapi tidak maafin. Halo? Kenapa tidak balas? Nggak berani balas. Badan orang itu lebih gede. Makanya kalau orang memaafkan itu yang mulia, dia bisa balas tapi dia maafkan. Itu yang luar biasa. Itu Nabi Yusuf itu. Kepada saudara-saudaranya. Itu Nabi Muhammad SAW ketika menguasai kota Mekah. Yang dulu mengusir beliau, membunuh para sahabat. Beliau saat itu mampu untuk membunuh mereka, tapi beliau maafkan. Nah, berarti kalau tidak balas dan tidak maafin berarti apa? Nggak maafin tapi tidak balas. Berarti di mana tuh? Halo? Disimpan. Di mana? Disimpan. Di mana? Di hati. Karena disimpannya di hati, sakitnya tuh di mana? Jadi kalau kita sakit hati, menginformasikan kepada kita apa yang kita letakkan di hati. Saya ulang lagi. Sakit hati menginformasikan apa yang kita simpan di dalam hati kita. Berarti kalau hilang duit 100.000 sakit hati nggak? Berarti duit 100.000 taruh di mana? Suami hilang sakit hati nggak? Berarti suaminya taruh di mana? Berarti kalau kita sakit hati yang salah orang lain atau kita? Apa salah kita? Makanya Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa kamu kelakuanmu sendiri sih, naruhnya salah tempat. Masih semangat nih? Udah mulai cair kita ya. Terusin nggak nih? Terus. Kalau materi banyak nih. Oke. Nah, berarti pilihan yang terbaik dari tiga ini, tidak maafin tapi tidak balas, berarti nyimpan penyakit. Jadi kalau kita tidak maafin, kesel sama orang, itu kita yang meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Saya ulang lagi kalimatnya. Kalau kita tidak memaafkan orang, itu seperti orang yang meminum racun tapi berharap orang lain yang mati. Kalau kita kesel sama orang dan tidak maafin orang, itu kita seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Berarti orang yang penuh dendam cepat rata-rata umurnya pendek.
Makanya kalau kita ingin sehat, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik anggota tubuh yang lain. Ingatlah dia adalah hati. Kalau hati kita bersih, kemungkinan kesehatan fisik kita akan bagus. Setuju? Nah kalau demikian, memaafkan itu tentang orang lain atau tentang diri sendiri? Subhanallah. Memaafkan itu tidak pernah tentang orang itu, tetapi memaafkan itu tentang saya. Nah, kalau demikian, kita bisa memaafkan kalau kita mencintai. Kalau kita apa? Mencintai siapa? Berarti dasar dari memaafkan adalah mencintai. Maka orang yang memiliki kemampuan memaafkan yang luar biasa adalah orang yang memiliki cinta yang luar biasa. Wah, luar biasa. Makanya kenapa ayah ibu kita itu stok maafnya tuh gak habis-habis. Kenapa? Karena mereka sangat mencintai kita. Saya kalau dulu teori, saya sudah punya anak, 3 anak saya. Hari ini 2 saya antar ke stasiun ke bis, karena satunya kuliah di Unibrau, satunya di pesantren di Malang. Jadi saya itu punya anak perempuan semua. Jadi saya tahu bagaimana merasakan cinta itu. Karena punya anak perempuan Pak harus dominan cinta dan kelembutan. Betul atau tidak? Saya merasakan betul bagaimana stok maaf saya harus besar sekali. Saya kalau anak saya laki, saya bakal militer saya. Tapi kalau anak perempuan, nggak bisa saya. Nggak bisa saya tegas banget tuh, nggak bisa. Betapa maaf saya harus luar biasa. Dan itu tidak akan bisa saya lakukan kalau cinta saya itu tidak besar. Saya mau tanyakan, siapa yang maha pengasih dan penyayang? Siapa yang maha mencintai? Itulah mengapa Allah menamakan dirinya Aku Maha Pemaaf. Setuju? Berarti kalau orang nggak pemaaf berarti tidak mencintai siapa? Kepada dirinya sendiri dia pelit, apalagi kepada orang lain. Saya tanya lagi, memaafkan itu mudah atau susah? Halo? Ada kalimat seperti ini. Kemarahan akan menyakiti orang yang menyimpannya, bukan orang yang menyebabkannya. Subhanallah. Baik. Mau saya kasih tips supaya mudah memaafkan? Mau atau enggak? Mau aja atau mau banget? Mau hubungan suami istri langgeng? Usia pernikahan bukan tahun. Usia pernikahan itu usianya berapa usia maaf Anda? Berapa teman Anda? Berapa teman saya? Teman saya sebanyak maaf saya. Kalau maaf saya banyak, teman saya banyak. Kalau maaf saya dikit, teman saya dikit. Kalau kita mencari pasangan yang sempurna, kita tidak akan menikah. Betul atau tidak? Makanya Tuhan itu tidak menikah karena Dia maha sempurna. Setuju atau tidak nih? Nggak punya temen. Jadi hubungan rumah tangga itu akan langgeng kalau kita punya stok maaf yang luar biasa. Karena aib-aib pasangan kita itu ketahuannya sebelum nikah atau setelah nikah. Halo? Kalau sebelum nikah kan kayak kampanye calon anggota DPR itu semua kan? Betul nggak nih? Oh, janjiku begini, janjiku begitu. Betul atau tidak? Sama kayak orang pacaran begitu.
Tapi kalau udah jadi, makanya menikahi orang yang kita cintai gampang, tapi mencintai orang yang sudah kita nikahi itu yang penting. Setuju atau tidak? Kenapa orang tua kita dulu awet? Bukan karena masing-masing cocok, tapi masing-masing punya stok maaf yang luar biasa. Saya juga begitu nih, kalau nggak punya stok maaf, udah bercerai kapan nih? Istri saya juga begitu ke saya. Andaikan dia tidak punya stok maaf, sudah lama saya ditinggalkan. Betul atau tidak nih jamaah? Nah, jadi hubungan ukhuwah kita ini juga sama nih. Sesama warga komplek ini. Satu yang bisa membuat kita terjaga silaturahim itu, stok maaf kita. Setuju atau tidak nih? Mau tahu caranya supaya mudah memaafkan? Nah, saya kasih tahu. Oke. Berikut ini beberapa mitos yang membuat kita susah memaafkan. Yang namanya mitos itu berarti keyakinan yang salah. Apa? Yang pertama, keyakinan yang salah. Ini coret ya, supaya mudah memaafkan. Kita sering mengatakan seperti ini. Enak aja maafin dia. Enak dong dia kalau saya maafin. Pernah nggak kita bilang begitu? Ini berarti lahir dari keyakinan yang salah. Kita merasa memaafkan itu untuk kepentingan orang lain. Padahal tadi sudah saya katakan memaafkan itu untuk kepentingan siapa? Memaafkan adalah membebaskan seorang tawanan dan menyadari bahwa tawanan itu adalah diri kita sendiri. Memutuskan untuk tidak memaafkan berarti memutuskan untuk menderita. Setuju atau tidak? Jadi jangan pernah mengatakan enak dia dong kalau saya maafin. Yang benar yang mana berarti? Enak dia atau enak kita? Enak kita dong. Enak dong saya maafin. Berarti memaafkan itu yang untung siapa? Kita. Saat kita memaafkan, kita sedang memberikan hadiah kepada diri kita sendiri. I love myself. Saya cinta kepada diri saya. Maka saya kasih hadiah diri saya ini. Saya maafkan si fulan. Memang apa yang kita hadiahkan kepada diri kita? Yang kita hadiahkan adalah kebebasan. Kebebasan dari apa? Perasaan apa? Dongkol. Apalagi kesel. Kita bebaskan hati kita dari penyandra-penyandra itu. Kita hadiahi rasa kebebasan. Ketika kita maafkan rasanya apa? Jadi coret. Memaafkan itu bukan tentang dia, tapi tentang saya. Memaafkan itu bukan saya berbuat baik kepada dia, tetapi saya berbuat baik kepada diri sendiri. Dari mana Ustadz nyampein itu? Dengarkan hadis ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana qasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Lihat bagaimana perspektif agama kita. Kalau kita lihat kan sedekah ngurangin duit enggak? Tapi kata agama enggak. Memaafkan itu tidak menambah kecuali mulia. Oh berarti kalau kamu memaafkan kamu mulia. Rendah hati itu akan menambah tinggi derajat. Ini hadisnya mengatakan begitu. Hadis ini ingin mengatakan bahwa memaafkan itu bukan untuk keuntungan orang lain, tetapi keuntungan siapa? Nah kalau begitu kira-kira mudah atau susah memaafkan? Halo? Mudah. Jadi udah dihapus tadi. Yang kedua, makanya ada sahabat Nabi, waktu ada Nabi di pengajian kata Nabi,
Sebentar lagi calon surga datang. Dia yang datang, para sahabat melihat. Besoknya lagi ada pengajian, kata calon surga datang. Dia lagi yang datang sampai 3 kali. Sehingga ada salah seorang sahabat yang penasaran apa amalan orang itu. Dia nginep di rumah orang itu. 3 malam dia nginep, dia melihat ibadah ritualnya nggak seberapa. Masih mendingan gua, kira-kira begitu. Akhirnya dia penasaran, apa rahasiamu? Ternyata rahasia penduduk surga itu apa? Setiap hari dia mengingat sebelum tidur siapa yang nyakiti dia di hari itu. Lalu dia berkata, aku maafkan si fulan. Dia ingat siapa yang nyakiti dia yang lain. Lalu dia katakan, aku maafkan si fulan. Memaafkan. Kenapa? Karena surga itu hanya akan diisi oleh orang yang hatinya bersih. Jadi kalau mau tahu penghuni surga, calon penghuni surga, cirinya apa? Hatinya bersih. Orang yang kotor nggak masuk surga. Baik, lanjutkan dikit lagi ya. Mitos yang kedua, kalau mitos harus diapain? Dibuang, diganti. Memaafkan sama dengan melupakan. Ini salah. Ustaz, saya mau maafin tapi nggak bisa lupa, Ustaz. Kita tidak mungkin bisa melupakan. Makin berusaha ingin melupakan, makin teringat. Betul nggak? Lupakanlah sang mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Kadang-kadang tuh mantan ya, kita taruh fotonya di sendal, di toilet, itu kira-kira makin ingat atau makin lupa? Udah merah. Ya. Makin kita ingin berusaha melupakan, makin teringat. Apalagi kalau yang bikin kesal kita tuh tetangga kita. Setiap mau ke kantor, lewat rumah dia. Kira-kira bisa lupa nggak tuh? Kita itu nggak bisa melupakan. Kalau lupa bisa. Apa beda melupakan dengan lupa? Apa bedanya melupakan dengan lupa? Kalau lupa nggak sengaja. Kalau melupakan, maka melupakan tuh nggak bisa. Justru kalau kita ingin melupakan, itu berarti orang yang sakit, orang yang trauma. Trauma itu artinya apa? Sakit atau sehat? Jadi orang yang senantiasa ingin melupakan kejadian buruk, teringat terus susah melupakan, itu orang sakit atau orang sehat? Jadi kalau orang memaafkan itu bukan melupakan, bukan. Dia membuang perasaan negatifnya, peristiwanya diingat untuk jadi pelajaran. Yang kita buang apanya? Sakit hatinya. Peristiwanya diingat. Saya pernah loh berantem sama orang waktu saya jadi mahasiswa. Kalau ketemu dia sekarang, sering saya cerita, ingat nggak waktu kita berantem waktu itu? Tapi udah makan bareng tuh. Peristiwanya justru kita ceritakan, iya nih bekas tonjokan ente nih. Ini dia bilang, parah ente dulu ya. Ya parah banget kita dulu ya. Saya bilang gitu. Dia udah nggak marah, udah makan bareng, sudah hahihi. Kita ceritakan ulang, itu dia nggak emosi. Kenapa? Karena peristiwanya tetap ada dalam ingatan, tetapi rasa sakitnya itu yang dibuang. Betul atau tidak nih? Betul. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa aku nggak bisa memaafkan karena susah melupakan. Oke, itu buang. Ya, mari kita lanjutkan. Disebutkan di sini, orang yang ingin melupakan suatu peristiwa sesungguhnya telah mengalami trauma. Orang yang trauma mengalami proses penyembuhan, belum sembuh, sedang healing. Apa? Jadi ibu-ibu yang suka foto-foto di taman-taman, healing berarti dia lagi sakit. Cek di kamus bahasa, healing itu untuk orang sakit.
Jadi jangan pernah kalau lagi jalan-jalan lalu foto-foto healing. Oh, berarti ente lagi sakit ya? Cek deh di kamus kalau nggak percaya. Kata healing itu untuk orang yang mengalami trauma, orang yang mengalami sakit. Jadi yang ada kita mengatakan saya lagi menikmati ciptaan Allah. Begitu dong. Healing. Ketahuan banget stresnya. Oke. Selanjutnya ini mungkin 2 menit atau 3 menit lagi. Mitos yang ketiga, memaafkan baru bisa dilakukan setelah orang tersebut minta maaf. Coret. Saya sih kalau belum minta maaf nggak akan saya maafin. Karena kadang-kadang kita itu memang baperan, dia nggak maksud nyinggung kita, kita tersinggung. Bener nggak tuh? Lalu kita bilang saya nggak akan maafin dia tuh kalau dia nggak minta maaf. Dianya sendiri nggak sadar kalau udah nyakiti kita. Kira-kira kapan dia minta maaf? Sampai kiamat juga nggak akan minta maaf. Nah pertanyaan saya, memang kalau orang udah minta maaf, hati kita pasti plong. Jadi nggak ada perlu syarat. Pas dia nangis-nangis di rumah minta maaf, lalu kita bilang, udah tenang aja lo, nggak usah nangis begitu, gue udah maafin, kan gitu kan? Tapi jangan diulang lagi ya. Gitu. Terus dia permisi tuh. Pas udah nggak kelihatan, apa mulut kita bilang? Maaf. Tuh kan? Gampang, nama gua udah rusak. Nah, itu kan gitu. Itu berarti apa? Dia minta maaf pun tidak jaminan hati kita plong. Karena memaafkan itu tidak butuh 2 orang. Kalau minta maaf itu butuh 2 orang minimal. Makanya minta maaf lebih susah daripada memaafkan, kecuali di hari raya. Betul kan? Karena di hari raya maaf-maafannya itu minta maaf tuh pura-pura, SOP. Bener coba. Karena kalau minta maaf, emang lu salah apa sama gue? Kadang-kadang saya ceramah pertama kali di situ hari Lebaran, Ustadz, mohon maaf lahir dan batin, baru ketemu. Kan SOP itu. Karena kalau minta maaf nyebutin salahnya apa? Nyesel, bener nggak? Terus apa? Memperbaiki kesalahan itu. Tidak mudah loh minta maaf itu. Yang mudah itu memaafkan, karena memaafkan tidak butuh 2 pihak. Memaafkan itu cuma butuh siapa? Saya sudah maafin si fulan, selesai. Ada orang yang ngutang sama saya dikit pak, yang namanya dikit itu ya. Kadang-kadang security misalkan, Ustaz, pinjam 200 deh. Ya kita kadang-kadang nggak tega, ya udah 100. Dia redaksinya minjem. Udah bertahun-tahun ketemu saya nggak pernah ngomong gitu. Dan saya nggak bilang saya sudah halalkan. Di hati saya sudah saya bilang, saya sudah halalkan. Dia nggak tahu kalau sudah saya halalkan. Kenapa saya tidak bilang sama dia? Supaya dia tidak menjadi kebiasaan. Dia ada tanggung jawab seperti itu. Tapi di hati saya bilang, sudah saya ikhlaskan. Cuma 200. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak bisa minjemin banyak, kasih aja. Saya nggak bisa minjemin nih buat ente aja jajan. Baik. Kesalahan yang ketiga, memaafkan baru bisa dilakukan setelah kita membalas. Tadi udah kita ceritakan. Kalau membalas pasti berlebihan. Oke. Terus yang berikutnya nih. Memaafkan menunjukkan kebodohan dan kelemahan kita. Wah, kalau saya maafin dia, saya posisinya lemah dong Ustaz. Salah. Justru orang yang tidak memaafkan adalah orang yang hatinya lemah. Mudah baperan, mudah disakiti, mudah tersinggung. Makanya pernikahan yang paling sukses antara suami istri adalah suami yang tuli dan istri yang bisu. Itu insya Allah tuh pernikahan tuh sukses tuh. Kalau pernikahannya antara istri yang buta, bukan,
Istri yang buta dengan suami yang tuli, itu insya Allah langgeng sakinah mawaddah warahmah. Kelihatannya kan canda ya, tapi filosofisnya begitu. Istri matanya jaga, nggak banding-bandingin. Bener nggak? Suami budek dengerin ceramahnya istri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang tidak memaafkan tuh orang mudah disakiti, hatinya lemah, mudah tersinggung. Tapi kalau orang yang memaafkan, dia adalah orang yang tidak mudah disakiti. Coba hina saya, Bu, katakan ini, dasar ustadz tinggi, bilangin. Coba, Bu. Kalau ada yang menghina saya, dasar ustadz tinggi, saya bilang, tinggi aja banyak yang naksir. Apalagi pendek. Jadi ternyata kalau kita budek, kita tidak akan tersinggung. Nah, orang yang pemaaf itu adalah orang yang membudekkan dari hal-hal yang jelek. Yang jelek itu nggak penting bagi saya. Omongan dia itu nggak penting. Kuat sekali itu orang itu. Dahsyat kan? Menahan pemberian maaf akan memberi Anda kekuasaan terhadap orang yang melukai Anda. Oh, kalau saya maafin dia berkuasa. Salah, coret. Justru kalau kita kesel sama orang, itu kalau kita lagi kesel, ingat dia terus. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau mandi, mau dandan, ingat kamu. Dia aja lagi makan, minum bajigur tuh di puncak. Kita mikirin dia aja nggak mikirin kita. Betapa berkuasanya orang itu. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang kalau kita coret, wah ini salah semua. Nah, apa yang saya sampaikan tadi disampaikan oleh Nabi dengan satu hadis. Tidaklah menambah orang yang memaafkan kecuali bertambah mulia, bertambah kuat dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita menyadari bahwa kita tidak mungkin bahagia kecuali kalau kita memiliki maaf, dan hubungan kita dengan mertua, dengan istri, dengan suami, dengan tetangga itu juga akan rapuh kalau kita tidak memiliki stok maaf ini. Maka cara kita mencintai orang yang spesial dalam hidup kita ini, mari kita cintai mereka dengan maaf. Saya ulangi kalimat penutupnya. Cara mencintai terbaik adalah kita mencintai dengan maaf. ATM aja bisa ngomong maaf saldo Anda. ATM tuh, ya kan? Masa kalah sama ATM? Ya, gitu. Wallahu a'lam. Sebenarnya masih banyak materinya. Nah, ini kan mitos. Caranya gimana Ustadz maafin? Nah, undang lagi aja nanti pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Nah, kita tutup dengan doa ya. Ya nanti kita langsung praktek, tapi bukan SOP nanti mohon bantuin, kan begitu. Sebenarnya nih yang sebagai penutup mumpung saya nggak lupa. Saya udah cari di Quran loh, bukan di hadis. Di Quran itu saya tidak temukan ayat yang berbunyi minta maaf lah. Kalau di hadis ada. Saya sedang tidak mengatakan jangan minta maaf, bukan begitu maksud saya. Saya cuma mengatakan ayat yang berbunyi minta maaf lah itu nggak ditemukan di Quran. Saya cuma bilang begitu, bukan berarti jangan minta maaf. Minta maaf, karena di hadis dianjurkan minta maaf. Nah, para ulama mengkaji kenapa kok di Quran kok nggak ada ayat yang berbunyi minta maaf lah. Yang ada di Quran adalah maafkanlah. Subhanallah. Kenapa? Karena agama kita ini ingin menaikkan level kita. Kamu nggak usah nunggu orang lain minta maaf. Jadilah pribadi-pribadi pemaaf sehingga orang tidak perlu mendatangimu untuk minta maaf, kau udah maafin.
Levelnya tinggi sekali. Jadi tidak perlu orang minta maaf, kita sudah memberi maaf kepada dia. Nah, itulah mengapa nanti kita selain kita minta maaf lawan lahir batin, dalam hati kita saya telah maafin itu. Jangan nanti juga diganti, saya maafin kamu, saya maafin kamu. Agak-agak kurang biasa kan gitu ya. Tapi dalam hati kita apa? Saya telah memaafkan. Kamu nggak minta maaf, saya udah maafin kamu. Dalam hati kita bilang begitu. Baik, mari kita tengahkan tangan, kita tetap bilang doa. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna minal muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ij'alna minal muhsinin. Ij'alna minal muhsinin. Ij'alna minal muhsinin. Allahumma tahhir qulubana. Allahumma tahhir qulubana. Tahhir qulubana. Hassin furujana. Ati nufusana taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz yang telah menyampaikan begitu dalamnya tadi ya. Mungkin kita sudah terbuka apa yang tadi disampaikan dan lebih mengerti apa artinya mensucikan diri atau memaafkan dan silaturahmi. Baik, selanjutnya mari nanti kita sama-sama tadi Pak Ustaz sampaikan memaafkan. Saya sudah memaafkan. Kita berdiri semua nanti kita saling memaafkan. Nah, demikian acara kita pada kesempatan hari ini. Luar biasa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berdiri dengan Allah dan duduk dengan alhamdulillah yang doa Yang akhwat sama akhwat aja, nggak usah ibu-ibu sama ibu aja. Ibu-ibu silakan yang ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak. Mari kita iringi dengan salam. Gimana? Luar biasa. Luar biasa. على نور المبين أحمد المصطفى سيدي أهلا وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله Kalau gitu saya maafin saya minta tabletnya bisa. Kenapa? Minta tabletnya bisa. Oh, tabletnya. Tablet emang sakit Pak, butuh tablet kapsul. Gitu kalau enggak. Ya Allah, gimana sehatnya? Barakallah. Barakallah. Allah. Sama-sama. Ustaz. Ya, taqabbalallah. Ahlan. Sama-sama, Pak. Taqabbalallah. سيدي المرسلين وعلى آله Aku lupa nanti. Kasih maksudnya. Ibu, bapak kita foto-foto dulu ya. Tangan sama Pak Ustaz. Ibu boleh foto Bapak Ustaz nanti. Bapak dulu. Mari kita
Pak Haji mohon bantuan Pak Haji dipoto Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Iya, terima kasih. Mau bergabung silakan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dah cukup ya? Dah. Dah cukup. Semuanya masuk. Baru nyampe. Oh ini udah tadi. Apa ini? Iya nih. Jadi YouTube. Mantap.